Saya Dewi Indriani MPD. Selain sebagai tugas utama saya adalah mengajar di kelas 4, tugas tambahannya adalah sebagai Kepala Resource Center atau Pusat Sumber SLB Negeri Cicendo, di mana tupoksi sebagai guru tentunya mengajar dan lain sebagainya. Tetapi untuk Resource Center adalah saya ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama di assessment, ada juga layanan, itu yang baru kami lakukan. Sebetulnya banyak sekali. Assessment itu juga banyak, ada assessment di dalam dan assessment keluar. Layanan pun sama, assessment di dalam arti di internal sekolah maupun keluar. Dan itu fungsi Resource Center itu salah satunya adalah membantu layanan pendidikan inklusif. Ya, nyambung ya dengan pendidikan inklusif ya. Iya, jadi ketika sekolah-sekolah umum itu ingin berkonsultasi terkait program, layanan, asesmen yang utama pada anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum, itu bisa datang ke sini ya. Seperti contoh yang baru saja adalah terkait PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMA SMK. Kenapa SMA SMK? Karena SLB ini berada di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, sama halnya dengan SMA SMK. Kalau untuk SD, SMP, TK PAUD itu berada di wilayah administratif Kota Bandung. Jadi ranah kita dalam memberikan itu layanan PPDB terkait rekomendasi bagi peserta didik yang mau peserta didik berkebutuhan khusus yang mau melanjutkan ke SMA SMK lewat jalur afirmasi ABK, itu harus ke Resource Center atau pusat sumber seperti itu. Di kemarin kita melakukan itu, ada yang mendaftar ke SMA SMK, kita berikan assessment, lalu hasil asesmennya kita analisis dan kita buat surat rekomendasi. Itu salah satu tugas ya yang kami lakukan. Selain itu juga banyak hal yang kami lakukan di Resource Center itu terkait pendidikan inklusif, yaitu memberikan sosialisasi ya, implementasi pendidikan inklusif terhadap guru-guru, orang tua gitu ya, masyarakat yang ada di luar sekolah luar biasa tentunya seperti itu. Itu sedikit mengenai penjelasan tupoksi saya di Resource Center atau pusat sumber terkait dengan mungkin yang juga ya dengan mata kuliah yang sedang dipelajari. Itu sementara. Nanti ada lagi pertanyaan berikutnya bisa nyambung ya. Untuk alamat. Oh, harus alamatnya? Iya, Ibu di sini. Alamat apa? Alamat sekolah? Alamat dan pendidikan. Identitas diri berarti alamat Ibu seperti apa? Alamat rumah saya di Taman Uber Estate ya. Pendidikannya S1 tentunya PLB UPI ya. S2-nya pendidikan kebutuhan khusus, nyambung linear gitu. Cuman di S2 namanya pendidikan kebutuhan khusus. Pada waktu S1 namanya masih pendidikan luar biasa. Itu apalagi berarti saya ngajar di sini, kerja saya di SLB Negeri Cicendo, alamatnya Jalan Cicendo nomor 2 Kota Bandung. Dah. Ya, berarti pertanyaan penelitian Ibu langsung. Boleh, silakan. Yang pertama, bagaimanakah layanan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar bagi anak yang berkebutuhan khusus, Bu? Iya. Layanannya tentunya kalau di kita di SLB itu layanan pendidikannya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan assessment utamanya di awal tahun ajaran. Tetapi assessment itu tidak berhenti sampai di situ, gitu kan? Ketika misalnya di awal tahun ajaran kita melakukan assessment kepada peserta didik, oh ya kemampuannya pada, kalau sekarang istilah kurikulum merdeka itu misalnya pakai fase ya. Oh, di fase A misalnya. Fase A itu apa saja sih, gitu kan? Terus kemampuan mereka di fase A itu kan banyak capaian-capaian pembelajarannya. Nah, dia udah berada di capaian yang mana seperti itu. Nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung, nah kita juga tetap melakukan assessment, penilaian kan assessment itu. Nah,
penilaiannya itu tidak harus menunggu juga ketika, kalau bahasa zaman dulu kan ulangan harian misalnya, tidak seperti itu. Tetapi ketika berlangsung pembelajaran, kita menyampaikan sesuatu, lalu diketahui misalnya dari 5 anak ini ketika belajar matematika misalnya, ketika kita belajar perkalian, yang ini sudah bisa nih memahami misalnya cara berhitung perkalian dengan bersusun pendek dengan cara menyimpan. Cara menyimpan itu kan 24 kali 4 berarti 4 kali 4 16. Nah, satunya kan di atas ya. Nah, yang ini sudah bisa, tapi ternyata misalnya yang 2 orang lagi tidak bisa. Nah, dari situ kan saya tidak menunggu ulangan dong gitu. Itu kan saya sudah menilai, melakukan penilaian. Maka dari situ juga saya langsung membuat program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oh, ini belum paham, di mana belum pahamnya? Misalnya ternyata di penjumlahan berulang pun, kan matematika perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Dia belum paham misalnya seperti itu, maka kita akan mundurkan programnya untuk peserta didik ini. Maka nanti belajarnya pun saya tidak akan memberikan mungkin gini, pembahasan mapelnya sama matematika, materinya sama mengenai misalnya perkalian misalnya, tapi kedalaman materinya mungkin yang berbeda gitu. Bisa jadi saya untuk ini mah masih ke konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang, tapi kalau yang itu misalnya udah perkalian dengan cara bersusun pendek dengan cara menyimpan misalnya. Ini saya bikinnya ya dua bagian, 2 materi, 2 papan tulis lah istilahnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ada 3 lagi keragaman yang berbeda misalnya anaknya, ya udah saya juga harus bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik gitu. Kalau di SLB, maka dari itu mungkin apakah nyambung nanti ke pertanyaan berikutnya ya. Maka dari itu kalau di SLB itu jumlah siswanya itu harusnya untuk SD itu maksimal 5. Tetapi karena berbagai hal, apakah karena faktor ruangan yang terbatas, sebetulnya ruangan kita kan besar-besar ya, faktor kelasnya yang terbatas atau faktor gurunya juga yang terbatas, maka misalnya di SD juga ada yang sampai jumlah siswanya 8 gitu. Kan harusnya jadi 2 kelas kalau seperti itu. Apakah 4 orang 4 orang atau 5 orang 3 orang seperti itu. Tapi kita tidak seperti itu disesuaikan kan kondisi lapangan kan tidak ini ya. Makanya kalau dia sekolah umum kan 30 anaknya, 35 karena mungkin dianggap anak itu memiliki kemampuan yang sama gitu sehingga guru bisa memberikan layanan yang sama. Tapi sih pada dasarnya kalau menurut kurikulum Merdeka pada saat ini di sekolah umum pun itu tidak boleh diberlakukan seperti itu gitu kan. Harus juga memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke. Selanjutnya yang kedua, apakah kurikulum sekolah sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif? Oh iya, tentunya ya. Kan kalau kurikulum sekarang itu adalah yang kita pakai karena sekolah SLB Negeri Cicendo itu sekolah penggerak. Tapi sebelum kita mendeklarasikan diri atau kita terlibat di sekolah penggerak, kalau di SLB itu ya hampir secara keseluruhan sih pasti kita menyelenggarakan pendidikan yang inklusif ya. Karena kan memang bukan akarnya dari kami sih sebetulnya ya pendidikan inklusif ya. Karena kan kalau di masyarakat umum itu pendidikan inklusif itu terkadang dimaknai di mana adanya anak ABK yang bersekolah di sekolah reguler. Sebetulnya kan pendidikan inklusif itu luas. Pendidikan artinya pendidikan yang ramah, pendidikan yang mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Jadi ya tentu dong begitu kurikulumnya ya. Selanjutnya yang ketiga, apakah isi pelajaran sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa? Nah ini kan sudah dijawab tadi, sudah sesuai karena tadi sebelum kita membuat program pembelajaran kita melakukan asesmen dulu. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat, bagaimanakah memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan siswa? Nah kalau ini kan hubungannya dengan kebijakan sekolah gitu kan ya. Ketika sekolah memang menganggarkan gitu kan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan siswa, insya Allah kan guru pun gitu kan bisa kan misalnya nanti di awal tahun ajaran itu nanti kan ditanya juga kan oleh pihak sekolah melalui Wakasek sarana dan prasarana kebutuhan di kelas ini misalnya apa sih gitu, ataupun kalau
misalnya di tengah jalan kita butuh sesuatu juga, kita bisa juga minta ke Sarpas. Atau misalnya ketika sekolah punya bantuan khusus, misalnya contoh di kelas saya ada infokus gitu. Kenapa di sekolah saya ada di kelas saya ya? Kenapa kelas saya ada infokus? Karena saya mengajar kelas 4 yang merupakan percontohan sekolah penggerak yang menggunakan kurikulum merdeka gitu. Jadi kan untuk kurikulum merdeka di tahun pertama itu kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10. Jadi untuk kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10 itu diprioritaskan untuk dilengkapi dulu sarana dan prasarananya. Baru setelah itu kita naik ke kelas berikutnya 2, 5, 8 dan 11. Terus seperti itu sehingga pada itu diharapkan ya kalaupun memang memungkinkan dananya ada, semua udah lengkap sarana dan prasarananya. Yang kelima, apakah sarana dan prasarana yang ada sudah sesuai dengan aksesibilitas fungsionalnya? Karena anak-anak di kita itu anak tunarungu ya, untuk sarana dan prasarana arti untuk mobile-nya sih udah sesuai ya, karena kan tidak ada hambatan di motorik ya. Tetapi untuk untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik dengan hambatan pendengarannya mungkin belum. Karena kan harusnya di ruangan itu kalau yang ideal itu kan apalagi untuk tunarungu kan ada banyak ya yang dibutuhkan. Mungkin saja berikutnya ada di sini sebetulnya ada ruangan khusus ya. Sudah ada ruangan khusus untuk PKPBI, pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama. Itu adalah program kebutuhan khusus, program khusus untuk anak tunarungu gitu ya. Terus ada juga ruangan hearing aid gitu untuk anak-anak belajar bunyi dan lain sebagainya menggunakan alat-alat. Sudah ada, cuman belum di kelas-kelas belum dilengkapi secara lengkap gitu ya. Sudah, tapi belum secara ideal ada di dalam kelas. Baru diakomodir, sudah diakomodir di kelas tertentu. Maksudnya tadi udah ada ruangan A, ruangan B. Jadi nanti si kelas itu bisa muter sesuai dengan jadwal pelajaran masing-masing masuk ke ruangan itu gitu. Selanjutnya yang keenam, bagaimanakah sekolah dalam mengarahkan penggunaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa? Ya itu tadi, mungkin kan ada kerjasama ya antara Wakasek kurikulum dalam hal pembagian jadwal mengajar kan. Nanti kalau mau ini PKPBI misalnya kan ada mata pelajaran PKPBI. Apakah mau melaksanakannya di dalam kelas atau di ruang khusus PKPBI misalnya. Itu kan antara jadwal itu hubungannya dengan Wakasek kurikulum dan juga Wakasek sarana dan prasarana yang menyiapkan ruangan tersebut gitu. Jadi kalau untuk itu sih kalau sekolah pasti tentunya untuk penggunaan itu harus ada koordinasi ya. Kalau tidak ada koordinasi nanti perebutan ya, misalnya bentrok-bentrokan gitu seperti itu ya. Ada koordinasi utamanya berarti dari guru yang bersangkutan, koordinasi dengan Wakasek kurikulum, koordinasi juga dengan Wakasek Sarpas seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh, bagaimanakah sekolah mensiasati keterbatasan sarana dan prasarana? Ya, kalau jadi guru SLB itu harus pinter-pinter ya, gitu. Ketika misalnya nggak ada media pembelajaran nih, gitu misalnya ya, harus bagaimana gitu kan ya. Yang utama tuh kan adalah untuk anak-anak tunarungu kekonkretan kan ya istilahnya ya, kekonkretan utamanya juga dalam pengembangan bahasa ya seperti itu. Kalaupun misalnya sekolah tidak bisa mendanai sarana dan prasarana yang ada gitu secara konkretnya seperti apa, guru kan juga bisa minta bantuan ke orang tua gitu kan seperti itu. Kalaupun juga tidak ada, guru bisa memakai cara lain. Apakah ketika kita punya laptop misalnya nanti kita bisa searching, browsing misalnya apa yang ingin kita sampaikan dari media-media yang atau ya fitur-fitur atau isi dari di Google kan sekarang mah lebih gampang ya gitu ya. Itu kan gampang gitu. Kalau untuk sarana dan prasarana lain misalnya contoh kayak untuk anak kecil itu kan ada ini ya, kursinya tuh agak setengah lingkaran misalnya di TK itu duduknya. Kenapa sih duduknya tunarungu itu tidak berbaris ke belakang gitu kan? Karena ketika temannya ngomong pun kan temannya juga harus tahu. Misalnya saya di depan, temannya di belakang, ibu apa bisa ngomong.
temannya di belakang tahu nggak apa yang disampaikan? Tidak akan tahu kan, tidak melihat bahasa bibirnya atau tidak melihat isyaratnya. Tetapi kalau posisi duduknya misalnya setengah lingkaran, berarti kan minimal kita tahu gitu, bisa melihat apa yang disampaikan temannya. Nah, bagaimana cara mengantisipasi itu? Kalaupun tidak ada, ya kita memposisikan tempat duduk itu membuat setengah lingkaran. Jadi pintar-pintarnya guru lah gitu ya, nggak usah jadi apa ketika tidak ada sarana dan prasarana langsung kita stop gitu ya, tidak melaksanakan pembelajaran secara optimal itu ya. Selanjutnya yang nomor 8, adakah pelatihan khusus yang diberikan sekolah kepada guru reguler agar bisa mengajar kelas khusus? Enggak ya, ke Ibu Maya? Enggak berarti. Ya. Selanjutnya berarti ya, Bu. Nomor 9, bagaimanakah bentuk pelayanan yang diberikan oleh guru kelas dan Inklusif juga. Nomor 10, bagaimanakah cara mengajar untuk anak yang berkebutuhan khusus di kelas? Inklusif juga ya, inklusif juga. Kendala apa? Inklusif. Yang ke-12, upaya apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan anak berkebutuhan khusus? Itu juga ke saya tuh ke inklusif. Kayaknya ke inklusif deh. Ya. Yang ke-13, adakah standar nilai khusus dari guru yang dipergunakan dalam pembelajaran? Oke. Nah, standar nilai khusus ya. Kalau berbicara nilai, apalagi pakai kuantitatif ya, standar nilai khusus berarti KKM mungkin maksudnya ini apa? Kriteria ketuntasan minimal ya. Kalau dulu tuh ada KKM di kita pakainya 75% kan, 75 kan gitu ya. Dari mana kita menghitung nilai KKM? Dari intake siswa, dari sarana dan prasarana kan gitu kan ya. Nah, tetapi sekarang gitu, kemarin pergiliran kurikulum merdeka itu tidak ada istilah KKM. Sekarang begini, KKM-nya sebetulnya sih itu kan apa ya, kayak semacam target kita lah. Ketika kemampuan anak begini dengan kondisi sarana dan prasarana begini, diperkirakan kan begitu istilahnya Maya, nilai dia tuh minimal harus berapa sih gitu kan, seperti itu ya. Tapi untuk kurikulum merdeka tidak ada. Jadi standarnya ya di dirinya dia itu sendiri gitu. Nilainya berapa ya udah, tergantung dia berusaha berupaya sendiri aja seperti itu. Juga tergantung juga kan dari mungkin potensi gurunya ya dalam menyampaikan materi itu gitu. Tapi kalau untuk standar nilai khusus sih tidak ada ya, karena kan kalau kita belajar kan sekarang tuh judulnya teh teaching at the right level gitu ya, untuk kurikulum merdeka. Jadi kalau misalnya tetap dibatasi sama nilai-nilai tertentu tuh nggak bagus juga kan. Maka dari itu juga kan ujian nasional juga kan tidak ada seperti itu kan. Kemarin ada istilah dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi gitu ya. Nah itu juga kan hanya untuk, jadi ketika ada ANBK itu kan istilahnya yang diukur bukan kemampuan si anak gitu, tetapi ingin melihat secara rata-rata di sekolah itu anak bisa menyerap pembelajaran berapa persen sih gitu. Nah dari situ nanti dilihat ada lagi instrumen ketika anak mencapai segitu itu, misalnya itu tuh faktor apa yang mempengaruhi. Misalnya ketika anak capaiannya memang 90%, 80%, 70 sampai 40% itu apa yang mempengaruhi? Apakah faktor lingkungan sekolah dalam arti tadi sarana dan prasarana dan guru juga, atau mungkin faktor individu dia sendiri seperti itu. Nah nanti jadi bahan evaluasi bukan anaknya. Di asesmen nasional sekolah. Secara rata-rata sekolah ini misalnya daya serap anak-anak untuk belajar itu 40%, berarti rendah. Nanti dicari kenapa bisa rendah kan gitu. Oh ternyata sih dari sisi kompetensi guru misalnya udah bagus, tapi ternyata lingkungan keluarga yang, nah nanti upaya pemerintah itu apa untuk membantu meningkatkan itu gitu. Kalau misalnya di guru berarti kan diadakan pelatihan seperti itu. Kalau misalnya di sarana dan prasarana diberikan sarana prasarana kayak gitu. Satu lagi? Lanjut dulu atau boleh lanjut, boleh. ya, yang nomor 14 mah
15 terakhir, bagaimanakah peran kepala sekolah dan guru dalam memonitoring dan mengevaluasi? Kalau guru itu sendiri dalam arti mengevaluasi pembelajaran ya, nah, sesuai dengan apa namanya ya, kita kembali ke kurikulum merdeka ya, karena kan memang sekolah kita pakai yang tadi asesmennya itu ada 3 penilaian ya, evaluasi. Jadi sekarang istilahnya berbeda, bukan ada evaluasi ada apa ya. Nah, ada 3 asesmen diagnostik. 1 asesmen diagnostik itu asesmen di awal pembelajaran. Nah, itu juga bisa dynamic assessment, artinya tadi yang berkelanjutan tadi pada saat pembelajaran kita bisa melakukan asesmen. Berikutnya ada asesmen formatif. Asesmen formatif itu ya tadi ulangan harian seperti itu. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif, asesmen di akhir tahun ajaran. Yang penting dalam kurikulum merdeka adalah asesmen diagnostik dan asesmen formatif, karena yang penting adalah penilaian proses, bukan produk. Kalau asesmen sumatif kan produk, di akhir itu bagaimana, apakah ketika penilaian produk itu betul-betul adalah hasil dari atau menunjukkan kemampuan peserta didik itu atau tidak. Kalau misalnya dia nyontek, ya gimana? Itu apakah menunjukkan kemampuan peserta didik? Kan tidak. Tetapi kalau proses, kan guru berkeliling nih, oh si A bisa ini, oh si B belum bisa, oh si C, kan itu kan dinilai kan selama pembelajaran berlangsung. Yang penting prosesnya itu biar kita bisa mengembangkan potensi tersebut. Tetapi kalau misalnya penilaiannya yang produk, nah oh si ini nilainya 10, padahal hasil nyontek. Misalnya kalau begitu anak ini diremedial atau tidak, diberikan lagi pengulangan pembelajaran atau tidak? Tidak, padahal sesungguhnya dia tidak bisa apa-apa misalnya. Coba, apakah salah di guru ketika terjun di masyarakat misalnya dia tidak bisa apa-apa? Kayak seperti itu. Jadi yang terpenting adalah penilaian proses. Nah, evaluasi, sistem evaluasi yang berlaku juga adalah yang disebut dengan feedback. Gitu, feedback pada saat pembelajaran nih, misalnya saya bisa aja kalau di kelas kita tunarungu agak susah ya. Misalnya tadi ibu ngajari gimana, kamu paham nggak? Misalnya cara ibu menyampaikan materi, bisa aja sih mereka paham gitu kan ya. Di sekolah umum juga kan bisa. Atau misalnya tidak paham, di mana bagian tidak pahamnya, apa yang kamu tidak sukai dari cara ibu mengajar, itu feedback. Itu kan evaluasi juga, terkait evaluasi tapi memang bukan ke peserta didik tapi ke guru kan seperti itu. Tetapi kan itu akan berimbas nantinya pada layanan pembelajaran berikutnya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kepala sekolah misalnya, kepala sekolah bisa namanya monitoring ya, melakukan evaluasi kepada guru-guru secara. Nanti misalnya kepala sekolah masukkan ke kelas-kelas ya, melihat kan kesiapan guru mengajar dan sebagainya. Itu biasa dilakukan. Tetapi kan kepala sekolah juga punya banyak tugas ya, mungkin hanya ada 1-2 yang bisa dikunjungi oleh kepala sekolah. Nah, berikutnya kepala sekolah bisa mendelegasikan kepada guru-guru yang memang lebih tinggi tingkatan kepangkatannya biasanya, untuk memonitoring guru-guru yang kepangkatannya lebih di bawah lagi. Karena kita ada sistem penilaian guru ya, penilaian kinerja guru ada itu setiap tahun dilakukan penilaian kinerja guru. Nanti kepala sekolah membagi beberapa tim, misalnya guru A, guru B, guru C, guru D, itu membawahi untuk menilai si A, si B, si C, si D. Karena kan persiapan mengajar pun kan harus dilihat ya, bukan hanya pada saat mengajar, persiapannya juga bagaimana. Bukan berarti administrasi itu dijadikan sebagai itu ya satu-satunya cara kita menilai, tetapi kan minimal dari administrasi kita bisa lihat hasil pemikiran guru itu seperti apa. Meskipun mungkin juga si administrasi juga kopas gitu ya misalnya, tetapi nggak apa-apa kan, kita akan tahu ini kopas atau enggak ya kan. Kalau kita udah pengalaman udah tahu kopas atau enggak, karena kan kalau kopas pasti akan banyak yang model-model seperti itu kan. Nanti kan kita bisa adakan pembinaan terkait itu gitu. Begitupun dengan cara mengajar, nanti juga dinilai sama guru senior kita gitu, bagaimana cara mengajarnya, jadi kasih masukan seperti itu. Jadi setiap tahun ada yang disebut dengan penilaian kinerja guru. Ini ya. Buat anaknya ini paling ke ibu. Anaknya Ada wawancara untuk orang tua dan siswa selanjutnya. Oh, kalau udah orang selesai.
Ke orang tua mah ya ke orang tua ya. Tar sama orang tua aja ya. Kalau anak, apakah pembagian sampai mati? Ini juga agak susah ya. Nomor 3 tuh kayaknya enggak. Untuk ini ya. Nanti kalau orang tua, saya lihat ada nggak orang tua di sini? Atau saya kasih aja nomor orang tua ya. Nanti adek tanyanya lewat ini bisa nggak? Lewat WhatsApp ya? boleh. Nanti orang tua ngejawab. Kalau gitu. Ya. Tapi nanti anakku Ya buat anak-anaknya juga.